PKN tahun 1721 sampai tahun 1730, tidak ada perintah, saya hanya datang untuk memeriksa dan melihat apakah Anda kendur. Sebagai paku yang ditanam di Daxia, Anda harus selalu waspada. Kazuo Kawaguchi mengajar. Hei, Tuan Kawaguchi mengajarimu hal yang benar, kata Jiro Ono. Dalam beberapa hari, aku akan membawa seorang wanita, kamu harus menunjukkannya padaku, kata Kazuo Kawaguchi. Wanita, Ono Jiro tercengang, Tuan Kawaguchi, peraturan kami di sini tidak pernah mengizinkan wanita atau orang dari Daxia untuk masuk. Aku tahu aturan ini, tapi wanita ini sangat penting bagi kami. Aku tidak punya cara untuk membawanya kembali ke negara pulau, jadi aku hanya bisa membawanya ke sini untuk penelitian. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit dan berkata, wanita macam apa yang begitu diperhatikan Kawaguchi-sama? Onojiro bertanya dengan rasa ingin tahu. Bajingan, Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening, kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini. Dimengerti, Jiro Ono mengangguk berulang kali. Kazuo Kawaguchi hanya tinggal di markas rahasia selama 1 hari, dan segera pergi. Tapi kali ini, dia satu-satunya yang pergi. Kyoto, Sekte Gerbang Naga. Ada lebih dari selusin orang berdiri di alun-alun, kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, tetapi masing-masing penuh energi dan energi. Kakak Dev, menurut permintaan Anda, saya hanya memilih orang-orang ini untuk saat ini. Hayden berkata kepada Dev. Dev sedikit mengangguk, tentara itu mahal, tidak banyak, sudahkah Anda menjelaskan dengan jelas apa yang harus dijelaskan? Semuanya sudah selesai, kata Hayden. Oke, kalau begitu ayo berangkat sekarang, dan saat kita kembali, kuharap kamu bisa mencapai puncak markis. Dev menepuk pundak Hayden. Kakak Dev, di mana orang bisa berkultivasi dengan begitu cepat? Hayden bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu ketika kamu pergi. Dev tersenyum ringan. Segera, Dev memimpin orang-orang ini langsung ke Pulau Penglai. Ada juga patung batu Raja Iblis di Pulau Penglai, yang berisi kekuatan spiritual tak terbatas. Jika diserap, kecepatan kultivasi semua orang pasti akan dipercepat. Dev memutuskan untuk membiarkan orang-orang berbakat ini melangkah ke dunia kultivasi abadi. Meskipun aura langit dan bumi telah habis dan menekan para kultivator, Dev sendiri sama sekali tidak ditekan oleh dunia sekuler, jadi dia berencana untuk menggunakan darahnya untuk membiarkan orang-orang ini melangkah ke alam keabadian. Di dunia budidaya keabadian, mereka tidak akan ditekan oleh dunia sekuler. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jika aura pulih, dewa dan iblis akan muncul kembali, dan dunia seni bela diri akan mulai sepi. Jika Dev ingin mengambil inisiatif, dia harus mulai dari saat ini. Itu sebabnya Dev meminta Hayden untuk menyiapkan orang-orang berbakat dan membawa semua orang di gerbang naga ke dunia budidaya keabadian dalam skala besar. Tidak mungkin, Dev tidak memiliki kemampuan itu. Saat Dev memimpin semua orang ke Pulau Penglai, semua orang merasakan hal baru. Kakak Dev, apakah ini Pulau Penglai? Ini seperti negeri dongeng. Hayden juga berkata sambil menghela nafas. Dan Neildu itu, setelah mengetahui kedatangan Dev, segera membawa orang-orang untuk menyambutnya, menyambut Dev ke istana, dan duduk di singgasana. Neil, apakah patung batu itu berubah selama ini? Dev bertanya pada Neil. Kembali ke Tuan Chen, patung batu itu tidak bergerak sama sekali. Hanya saja setiap malam, banyak embun yang mengembun di patung batu itu. Saya tidak tahu mengapa, jawab Neil. Embun mengembun di tengah malam. Mungkinkah karena cuaca lembab? Dev sedikit mengernyit. Tidak, cuacanya seperti ini sebelumnya, tapi tidak pernah terjadi pada patung batu. Neil menggelengkan kepalanya dan berkata, ini aneh, bahwa aku melihatnya di tengah malam. Dev benar-benar ingin melihat apa yang sedang terjadi. Setelah berbicara, dia berkata kepada Hayden dan yang lainnya, kalian semua pergilah beristirahat. Biasakan dirimu dengan lingkungan ini selama beberapa hari. Aku akan mengajarimu teknik baru dalam beberapa hari. Hayden membawa orang-orang itu pergi, tetapi Dev tidak beristirahat. Sebaliknya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk memurnikan ramuan itu. Selama orang-orang ini mengambil ramuan ini, mereka tidak akan dibatasi oleh dunia sekuler. Hingga tengah malam, Neil menemukan Dev, lalu keduanya berjalan menuju belakang istana. Area terlarang di belakang istana masih berupa reruntuhan, mempertahankan tampilan aslinya. Melihat pemandangan di depannya, Dev teringat adegan pertempuran itu lagi. Patung batu itu tergeletak di tanah,
sudah kehilangan keagungannya di awal. Segera, ketika saatnya tiba, saya melihat cahaya redup memancar dari patung batu itu, dan kemudian saya melihat tetesan embun kristal muncul dari patung batu itu. Dev melangkah maju dan menyentuhnya dengan ringan dengan tangannya. Tetesan embun langsung diserap oleh Dev, dan rasa menyegarkan menyelimutinya, membuat Dev merasa sangat nyaman. Tetesan embun ini mengandung banyak energi spiritual, jangan sia-siakan, kirim seseorang untuk mengambilnya. Dev memerintahkan ke Neil, meskipun Dev tidak tahu mengapa patung batu itu berperilaku seperti ini, faktanya tetesan embun ini mengandung banyak aura. Dalam beberapa hari berikutnya, Hayden memimpin orang-orang untuk membiasakan diri dengan lingkungan Pulau Penglai, yang dapat dianggap membuat semua orang bersantai. Dan Dev bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan itu. Akhirnya, pemurnian pil merah darah selesai, dan semua pil ini adalah pil dengan darah Dev. Dev memanggil Hayden dan yang lainnya bersama-sama, lalu memerintahkan orang untuk meminum pil ini. Melihat ramuan merah darah dan bau darah yang menjijikkan, sangat sulit untuk ditelan. Namun, tidak ada yang berani melanggar perintah Dev, dan menelan semuanya. Setelah ramuan memasuki tubuh, semua orang merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh, meridian dan bahkan darah seluruh tubuh sepertinya berubah. Segera setelah itu, kesadaran spiritual Dev langsung menutupi kesadaran spiritual semua orang, dan satu demi satu latihan diteruskan ke pikiran orang-orang ini. Mulai sekarang, Anda harus melupakan metode kultivasi sebelumnya dan berkonsentrasi untuk berlatih yang baru. Jika Anda mengalami kesulitan di tengah, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Dev berkata kepada orang-orang di depannya. Mematuhi, semua orang ini tampak bersemangat, dan kemudian mereka mulai berlatih di bawah pengaturan Dev. Ketika orang-orang ini berkultivasi, Dev tidak menganggur, dia berdiri di depan patung batu sepanjang hari, menyerap kekuatan spiritual di patung batu itu. Dan patung batu itu memancarkan energi spiritual setiap malam, mengembun menjadi tetesan embun, dan Dev meminta Neil untuk mengumpulkan tetesan embun ini dan mengirimkannya ke Hayden dan yang lainnya. Dengan cara ini, orang-orang ini menghabiskan waktu setiap hari di Pulau Penglai. Di sisi lain ibu kota, bahkan jika Dev tidak ada, seluruh dunia seni bela diri damai, dan tidak ada yang berani menyusahkan gerbang naga. Adapun Ellie dan yang lainnya, mereka hidup dengan sangat nyaman di istana teratai merah. Sekelompok gadis bersama, berbicara dan tertawa, sangat bahagia. Orang-orang ini terutama suka mendengarkan Yaeko berbicara tentang beberapa hal aneh di masa lalu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Yaeko semuanya dari pengalaman pribadi, bukan dari apa yang dia dengar. Siang hari, beberapa gadis berkumpul untuk makan malam lagi. Mengapa aku tidak melihat saudari Yaeko hari ini? Aku masih menunggunya berbicara tentang kenaikan keabadian. Rain menoleh dan menemukan bahwa Yaeko tidak ada di sana, jadi dia bertanya. Mungkin ada yang salah. Kami tidak akan menunggunya lagi. Aku selalu merasa bahwa Sister Yaeko terkadang sangat misterius, kata Ellie. Semua orang tidak peduli, dan mulai makan. Tanpa sepengetahuannya, saat ini Yaeko sudah berada di dalam mobil yang meninggalkan ibu kota dengan kecepatan tinggi. Mata Yaeko tertutup rapat, dan wajahnya sangat jelek. Dan Kazuo Kawaguchi yang mengemudikan mobil itu. Pada tengah malam, Kazuo Kawaguchi menghentikan mobilnya, lalu membawa Yaeko dan berjalan menuju hutan lebat. Saat ini Yaeko sudah bangun, melihat Kazuo Kawaguchi di depannya, dia tidak panik. Kazuo Kawaguchi membawa Yaeko sampai ke pangkalan rahasia, dan dia lega. Melihat Kawaguchi kembali, Onojiro bertanya dengan cepat, Tuan Kawaguchi, di mana wanita ini akan dikurung? Sialan, wanita ini sangat kuat, dia harus dikurung di sel kelas A. Kata Kazuo Kawaguchi. Onojiro mengangguk, lalu mengirim seseorang untuk menahan Yaeko. Kazuo Kawaguchi melepas bajunya, dan bekas luka yang mengejutkan muncul di bahunya. Melihat bekas luka di tubuhnya, mata Kazuo Kawaguchi menunjukkan tatapan garang. Setelah mengobati lukanya, Kazuo Kawaguchi berjalan menuju sel, lalu melambai pada Jiro Ono dan berkata, kalian semua keluar, ada yang ingin kukatakan pada gadis kecil itu. Kazuo Kawaguchi berjalan ke sel penjara, yang terbungkus formasi, yang bisa menekan kekuatan orang-orang yang terkunci di dalamnya. Tapi menghadapi Kazuo Kawaguchi, Yaeko tidak panik sama sekali. Siapa kamu? Mengapa kamu mengetahui sihir mistis ribuan tahun yang lalu? Apakah kamu dilahirkan kembali melalui kelahiran kembali, atau dirasuki oleh jiwa?
Kazuo Kawaguchi bertanya pada Yaeko. Yaeko menunjukkan sedikit rasa jijik, apa identitas saya? Saya tidak akan memberitahu Anda dapat menyelidikinya sendiri jika Anda memiliki kemampuan. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit, dan indera ilahi langsung menyelimuti tubuh Yaeko. Tapi saat kesadaran ilahi ini memasuki tubuh Yaeko, itu langsung terputus oleh kekuatan di tubuh Yaeko. Kazuo Kawaguchi terkejut, dan dengan cepat mundur, "Kamu, apakah kekuatanmu yang menekan?" Sudut mulut Yaeko berkedut, "Sejauh menyangkut keterampilan kecilmu, kamu tidak lebih dari semut di mataku." Apa yang ada di tubuh Yaeko adalah jiwa orang suci dari istana Guanghan ribuan tahun yang lalu, dan Kazuo Kawaguchi ingin memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuh Yaeko, sungguh lelucon. Jika tidak ditekan oleh kekuatan langit dan bumi, maka orang suci itu hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi? Tapi Yaeko tidak takut, bahkan jika Kazuo Kawaguchi menangkapnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kazuo Kawaguchi menatap Yaeko, dan akhirnya berbalik dan berjalan keluar tanpa daya. "Jaga dia, jangan biarkan dia kabur, dan tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya, atau kamu akan menderita." Kazuo Kawaguchi memberitahu Onojiro. Dia berencana untuk kembali dan mengundang Master Pencari Jiwa untuk datang. Kazuo Kawaguchi tahu bahwa pasti ada jiwa yang sangat kuat yang hidup di tubuh Yaeko setelah baru saja menghubunginya. Apalagi roh ini mungkin sudah ada selama ribuan tahun, tidak ada cara baginya untuk menaklukkan roh yang begitu kuat, jadi dia hanya bisa kembali dan meminta bantuan. Segera, Kazuo Kawaguchi meninggalkan Daxia bersama orang-orangnya dan kembali ke negara pulau. Hilangnya Yaeko membuat Ellie dan Rosalind sangat cemas. Sudah berhari-hari, tapi Yaeko masih belum ditemukan. Setelah mengetahui Yaeko hilang, seluruh gerbang naga mencarinya, termasuk keluarga Ge, yang juga melakukan yang terbaik. Hanya saja tidak ada yang tahu identitas asli Yaeko, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ferdinand Ge mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak berani melaporkannya kepada tetua klan. Sepertinya masalah ini hanya bisa ditangani oleh Dev. Saat ini, Dev dengan cepat menyerap kekuatan spiritual di patung batu. Dev tidak tahu mengapa, kekuatan perlawanan asli di patung batu telah hilang sama sekali, dan sekarang patung batu itu menjadi sumber daya bagi Dev dan murid-murid gerbang naga. Hanya dalam lebih dari 12 hari, kekuatan Dev langsung melangkah ke ranah Wuhou Agung peringkat ketiga. Tetapi tidak peduli seberapa banyak Dev berlatih di masa depan, dia tidak dapat merasakan peningkatan kekuatannya. Tampaknya kekuatan spiritual pada patung batu ini tidak cukup untuk mendukung kultivasiku. Dev perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat patung batu di depannya, dia sedikit terpana. Dia melihat patung batu itu ditutupi dengan retakan yang padat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tampaknya patung batu ini tidak akan bertahan lama. Aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan sampai mereka menembus alam puncak Markis. Dev bangkit dan berjalan keluar dari area terlarang. Tuan Chen, melihat Dev berjalan keluar dari area terlarang, Neil dengan cepat melangkah maju dengan hormat. Bagaimana orang lain berlatih? Apakah akan ada tetesan embun di patung batu itu setiap malam? Dev bertanya pada Neil. Yang lain berlatih dengan mantap, dan tetesan embun yang dihasilkan oleh patung batu telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jawab Neil. Dev mengangguk, lalu memeriksa kultivasi Hayden dan yang lainnya. Dev cukup puas dengan kemajuan kultivasi orang-orang ini. Tetapi ketika Dev berjalan keluar dari istana dan hendak berjalan-jalan, pikirannya tiba-tiba bergetar, dan alisnya langsung berkerut. Rusak. Dev diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang mendesak, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Neil, dia segera kembali ke Kyoto. Yaeko entah bagaimana mengikuti Dev. Ketika dia berada di tanah keluarga Ge, Cakra Ge meminta Dev untuk menanamkan kesadaran spiritual di tubuh Yaeko untuk membuat Yaeko mengikuti Dev sepanjang waktu. Meskipun Yaeko memiliki jiwa orang suci di dalam tubuhnya, dia tidak harus mengikuti Dev dengan cermat sekarang, tetapi perasaan ilahi itu masih memiliki hubungan dengan Dev. Sekarang Yaeko di penjara, Dev langsung merasakannya setelah dia keluar. Kembali ke ibu kota, setelah melihat Dev, Ellie dan yang lainnya langsung mengelilinginya. Sekelompok gadis mengobrol setelah Dev. Oke, tentu saja, aku tahu segalanya. Dev melambaikan tangannya, lalu meninggalkan istana teratai merah dan pergi ke rumah Ge. Dia ingin Ferdinand Ge bertanya dengan jelas,
Ellie dan wanita lain tidak bisa menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Saat ini, Ferdinand G sudah seperti semut di atas panci panas. Dia tahu identitas Yaeko, dan jika ada masalah, dia tidak bisa menjelaskannya. Ayah, Dev ada di sini. Saat Ferdinand terlihat cemas, Josephine membuka pintu dan berkata pada Ferdinand. Begitu dia mendengar bahwa Dev akan datang, Ferdinand berlari keluar pintu untuk menyambutnya. Tuan Chen, Anda kembali, G. Sebelum Ferdinand selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan berkata, begitu, ayo masuk ke kamar dan mengobrol. Ferdinand mengangguk, lalu berkata kepada Josephine, Josephine, kirim seseorang untuk menjaga pintu, tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah selesai berbicara, Ferdinand mengikuti Dev ke dalam ruangan, lalu menutup pintu. Khawatir itu tidak aman, Ferdinand melambaikan telapak tangannya, dan sepotong sihir spasial langsung menyelimuti mereka berdua. Patriark G, ada apa dengan Yaeko? Orang sebesar itu, bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Juga, dia tidak lemah. Logikanya, tidak mungkin ada yang menyerangnya, tapi aku merasa dia dalam bahaya. Dev bertanya pada Ferdinand, Tuan Chen, saya juga tidak tahu. Saya baru mengetahui bahwa Nona Yaeko hilang setelah saya diberitahu oleh Nona Ellie. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada para tetua klan. Ferdinand tampak frustrasi. Patriark G, jangan khawatir, hidup Yaeko tidak dalam bahaya sekarang. Aku bisa merasakan dia sedang dikendalikan, tapi aku tidak bisa merasakan lokasi tepatnya. Apakah ada cara bagi keluarga G Anda untuk mengetahui di mana Yaeko sekarang sehingga kami dapat menyelamatkannya? Dev datang ke Ferdinand karena dia ingin tahu lokasi Yaeko. Meskipun Dev meninggalkan perasaan ilahi pada tubuh Yaeko, dia tidak bisa merasakan posisi Yaeko. Ini, aku tidak tahu tentang ini. Bahkan jika ada cara, hanya tetua klan yang tahu, kata Ferdinand. Kalau begitu bawa aku ke alam rahasia segera, dan tanyakan pada para tetua klan G, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dev takut semakin lama waktu berlalu, hidup Yaeko akan berada dalam bahaya. Anda harus tahu bahwa jika Yaeko dalam bahaya, tidak hanya nyawa Yaeko yang akan hilang, tetapi jiwa suci di tubuhnya juga akan musnah. Awalnya, jiwa orang suci itu sudah sangat lemah, tanpa perlindungan tubuh fisik, pasti tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan kekuatan langit dan bumi. Baiklah, Ferdinand langsung mengaktifkan teknik ruang dan waktu, dan langsung menghilang bersama Dev. Ketika keduanya bergegas ke tempat keluarga G, mereka menemukan bahwa Cakra G sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Mengetahui bahwa Dev akan datang, Cakra G buru-buru bangun dan keluar untuk menyambutnya, yang mengejutkan lelaki tua itu. Penatua dari keluarga G yang bermartabat keluar untuk menyambut tamu, bahkan jika dia datang, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dengan ragu, lelaki tua itu juga mengikuti. Tuan Chen, Cakra bergegas maju, dengan hormat mengikuti Dev dan berteriak. Klan G tua, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, jadi aku memberanikan diri untuk datang ke sini. Kata Dev, ada apa dengan Tuan Chen, mari kita bicara di dalam. Cakra buru-buru mengundang Dev ke dalam rumah. Dan lelaki tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Cakra G pergi untuk menyambut seorang pemuda. Old G, siapa orang ini? Dia membuatmu begitu hormat. Orang tua itu bertanya pada Cakra G. Ini Tuan Dev. Setelah Cakra G selesai berbicara, dia berkata kepada Dev, Tuan Chen, ini Waldemar Jiang, pemilik menara Tianluo. Halo, Tuan Jiang. Dev mengangguk ke arah Waldemar Jiang. Di sisi lain, Waldemar Jiang memandang Dev dengan wajah penuh keterkejutan, lalu berkata dengan penuh semangat, kamu adalah orang yang mendirikan Gerbang Naga, berperang melawan aliansi seni bela diri, dan bahkan membunuh keluarga Watanabe dari negara Pulau Kan. Dev tertegun sejenak, wajahnya penuh keterkejutan, dia tidak mengerti bagaimana Waldemar mengetahui situasinya dengan sangat baik di tempat rahasia. Tuan Chen, keluarga Jiang adalah juru bicara Tianluo di dunia sekuler, jadi Walter Jiang berasal dari Tianluo. Saat ini, Ferdinand melangkah maju dan menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari, dan kemudian menyadari bahwa semuanya dikatakan oleh Walter Jiang. Dan sepertinya keluarga G memiliki hubungan yang baik dengan Tianluo, pantas saja Walter Jiang tidak memiliki permusuhan seperti yang lain saat pertama kali bertemu dengannya. Apa yang dikatakan Tuan Jiang tidak layak disebut. Dev tersenyum sedikit. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan,
muda dan menjanjikan. Mata Jiang Wuya penuh dengan rasa iri. Tuan Jiang terlalu memuji saya. Saya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada para tetua klan Ge. Maaf. Dev meminta maaf. Kamu bicara, kamu bicara. Waldemar Jiang dengan bijaksana menyingkir. Cakra Ge melambai dengan ringan, sebuah ruang tertutup muncul, dan kemudian berkata kepada Dev, Tuan Chen, mengapa Anda begitu terburu-buru mencari saya? Dev langsung memberitahu Cakra tentang hilangnya Yaeko, dan bahkan memberitahu tentang Yaeko yang dirasuki oleh jiwa orang suci. Bagaimanapun, menyembunyikan masalah ini dari Cakra Ge adalah hal yang salah. Ketika Cakra mendengar bahwa Yaeko hilang, dia langsung menjadi sangat cemas. Adapun dirasuki oleh jiwa orang suci, itu bukan apa-apa. Ketika jiwa Yaeko kembali ke tempatnya, jiwa orang suci di tubuhnya akan pergi begitu saja. Penatua Ge, apakah kamu memiliki cara untuk menemukan lokasi tepat Yaeko sehingga aku bisa menyelamatkannya? Dev datang ke Cakra hanya untuk mengetahui lokasi Yaeko. Cakra Ge mengerutkan kening, terlalu sulit bagi kami untuk menemukan Yaeko, tetapi tidak sulit jika ada Master Mantra. Temukan seseorang Master Mantra, hanya saja teknik pesona sudah lama menurun, dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Aku tidak tahu di mana menemukan Master Mantra. Mendengar apa yang dikatakan Cakra Ge, mata Dev berbinar dan dia berkata, ngomong-ngomong, aku tahu siapa yang bisa menggambar simbol pelacakan. Dev langsung memikirkan Matt Hu. Ketika Douglas melacak Dev, dia meminta Matt untuk menggambar simbol pelacakan. Ini membuat Dev tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Douglas tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri. Memikirkan hal ini, Dev sedikit bersemangat dan ingin segera pergi mencari Matt Hu. Waldemar Jiang melihat ekspresi marah Dev, dan segera melangkah maju dan berkata, Saudara Dev, apakah Anda dalam situasi yang sulit? Jika Anda menghadapi situasi yang sulit, saya dapat meminta keluarga Jiang untuk membantu. Mereka semua adalah milik saya, jadi kamu tidak harus sopan. Waldemar Jiang menunjukkan minat yang kuat pada Dev, sepertinya dia ingin memenangkan hati Dev. Terima kasih, Tuan Jiang, atas kebaikan Anda. Ini masalah pribadi. Jika perlu, saya akan pergi ke keluarga Jiang Anda. Dev berkata dengan penuh terima kasih. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Jiang. Selama Anda berbicara, mereka harus patuh. Waldemar Jiang tersenyum. Setelah Dev mengucapkan selamat tinggal kepada Waldemar Jiang dan Cakra Ge, dia kembali ke ibu kota bersama Ferdinand Ge. Sementara Dev bergegas menuju kota Baihai tanpa henti. Diperkirakan Matt masih berada di kota Praja Wenru. Ketika Dev bergegas ke rumah Sen, Matt memang dikelilingi oleh dua wanita cantik, dan corak kulit Matt tidak terlalu bagus. Sekilas Dev tahu bahwa ini disebabkan oleh kesenangan yang berlebihan. Dev, kenapa kamu di sini? Melihat Dev, Matt melambaikan tangan kedua wanita cantik itu dan bertanya dengan heran. Jika aku tidak datang, kurasa kamu akan mati di kota Praja Ruanru. Lihat dirimu sekarang, kamu telah kehilangan semua energi. Dev menatap Matt tanpa daya dan berkata. Matt terkekeh dan berkata, kamu tidak mengerti, aku juga sedang berlatih, hehehehe. Kamu datang ke sini tiba-tiba, apakah kamu ada hubungannya denganku? Matt bangkit dan meregangkan ototnya dan berkata, aku ingin kamu membuat beberapa jimat pelacakan, kata Dev. Sial, pelacak bunga sangat memakan mana, siapa yang akan kamu lacak? Tanya Matt. Yaeko, dia hilang, Dev menjawab. Apakah gadis itu masih hilang? Apakah dia hilang? Lagi pula, ribuan tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Matt tahu bahwa di dalam tubuh Yaeko ada jiwa yang telah hidup selama ribuan tahun. Tidak, aku bisa merasakan dia terkunci dan dalam bahaya, tapi aku tidak bisa menemukan lokasi persisnya. Kata Dev. Dengan wajah serius. Melihat keseriusan Dev, Matt juga menyingkirkan wajahnya yang tersenyum, sedikit mengernyit dan berkata, gadis itu sangat kuat, dan jelas bukan orang biasa yang bisa menangkapnya. Apakah kamu memiliki sesuatu dengan nafasnya? Jika Matt ingin menggambar jimat pelacak, dia harus memiliki nafas tubuh lawan, jika tidak bagaimana dia bisa melacaknya. Aku membawa, dengan mengatakan itu, Dev mengeluarkan celana dalam Yaeko. Ketika Matt melihatnya, dia tercengang, menelan seteguk air liur dan berkata, kampret, kamu sengaja mengambil benda-benda ini agar aku tidak bisa menggambar simbol dengan tenang, kan? Aku hanya merasa nafasnya paling kuat pada benda ini.
Dev tidak terlalu memikirkannya saat itu, dia pergi ke istana teratai merah, mengambil celana dalam Yaeko lalu datang. Oke, berikan padaku. Matt mengambil pakaian itu dan meletakkannya di atas meja, lalu mengeluarkan jimat kuning dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, jimat kuning itu terbakar, diikuti oleh pakaian Yaeko, dan semburan asap biru membubung. Saat jimat terbakar menjadi abu, Matt mengerutkan kening, mengapa kamu begitu jauh? Kenapa? Apakah kamu tahu di mana Yaeko berada? Dev bertanya. Matt mengangguk, ya, ikut aku. Setelah selesai berbicara, Matt menghilang dalam sekejap, dan Dev mengikuti dari dekat. Keduanya melemparkan mantra mereka sendiri dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setiap kali melewati jarak tertentu, Matt akan mengeluarkan jimat pelacak dan membakarnya untuk menentukan posisi tepat Yaeko. Segera Dev mengikuti Matt ke hutan yang sepi. Tuan Hu, Anda tidak mungkin salah, bagaimana mungkin seseorang tertangkap di sini? Melihat hutan yang sunyi di sekitar, Dev merasa sedikit luar biasa. Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah, apakah kamu masih meragukanku? Matt melirik Dev. Tidak ragu, Dev tersenyum canggung, lalu keduanya memasuki hutan. Dev mengikuti Matt selama setengah jam lagi, tetapi Dev tiba-tiba berhenti dan menangkap Matt. Apa yang salah? Matt berbalik dan bertanya. Dev membuat gerakan diam, memberi isyarat kepada Matt untuk tidak berbicara, dan kemudian gelombang kesadaran ilahi perlahan memancar keluar. Segera, Dev menemukan bahwa di hutan di depan, sebenarnya ada dua orang yang secara langsung mengintegrasikan diri mereka ke dalam hutan. Akan sulit menemukan mereka jika tidak menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi mereka. Ninja, Dev sedikit mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa di tempat seperti itu, bagaimana mungkin dua ninja dari negara pulau tiba-tiba muncul. Apalagi ninjutsu kedua orang ini sangat kuat, jika Dev tidak mendeteksi sedikit pun nafas sebelumnya, dia mungkin telah dibodohi oleh kedua orang ini. Dev mengedipkan mata pada Matt, lalu keduanya berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan mulai berjalan maju. Saat kedua ninja itu melihat Dev dan Matt, mereka semua terkejut, karena hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kedua ninja itu saling memandang, lalu tiba-tiba muncul di belakang Dev dan Matt dalam sekejap, lalu dua pisau pendek samurai diletakkan di leher Dev dan Matt. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Seorang ninja menanyai Dev dan Matt. Keduanya sudah siap secara mental, Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih pisau pendek itu. Dengan sedikit kekuatan, pisau pendek itu langsung patah. Ninja itu terkejut, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, segenggam bubuk putih menuju ke arah Dev. Ini adalah langkah yang efektif untuk ninja mereka. Ketika menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka, mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk melarikan diri. Hanya saja trik mereka tidak berguna bagi Dev. Dev mencibir, lalu maju selangkah, dan langsung mengambil ninja itu. Melihat ini, ninja lain mengayunkan belati di tangannya, mencoba memenggal kepala Matt. Sial, kamu pikir aku pengganggu? Wajah Matt menjadi dingin, lalu dia mengelak, lalu langsung membuang 3 mantra di tangannya. 3 mantra dinyalakan, berubah menjadi 3 bola api, dan langsung menuju ke ninja. Ninja tidak bisa mengelak tepat waktu, dan tubuhnya langsung terbakar. Rasa sakit yang parah menyebabkan ninja terus berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api. Tapi itu adalah jimat api yang nyata, bagaimana bisa dipadamkan dengan begitu mudah? Begitu mudah ninja itu terbakar hidup-hidup dan berubah menjadi aran. Adegan tragis ini disaksikan oleh ninja lain, dan tubuhnya terus berguncang. Dia berjuang mati-matian, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali, seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah disegel. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu menangkap seorang gadis? Dev bertanya pada ninja itu. Entahlah, kami tersesat di sini. Ninja itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat ini, Dev menamparkan wajahnya, apakah kamu menganggap kami bodoh? Ninja itu ditampar, berhenti berbicara, dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dev, lihat aku menggunakan jimat penggigit tulang untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan lihat apakah dia membuka mulutnya, seperti yang dikatakan Matt, dia mengeluarkan jimat kuning, dan dengan cepat menariknya. Melihat hal tersebut, ninja tersebut tiba-tiba menggertakkan giginya, lalu membuka matanya lebar-lebar, dan menyemburkan seteguk darah hitam. Melihat ninja itu bunuh diri dengan meminum racun, Dev sedikit mengernyit.
Tampaknya kelompok orang ini tidak sederhana, dan disiplinnya sangat ketat, dan mereka bunuh diri dengan meminum racun, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Dev dengan santai membuang tubuh ninja itu, dan berkata kepada Matt, Tuan Hu, ayo pergi, hati-hati di masa depan. Matt mengangguk, lalu keduanya berjalan maju dengan hati-hati. Pada saat yang sama, kesadaran Dev menyebar, dan dia mulai mencari-cari, selama ada ninja di sekitar, dia dapat segera menemukannya. Pada saat yang sama, di dalam gua, Jiro Ono sedang menatap Yaeko di depannya. Melihat kecantikan Yaeko, Jiro Ono merasa sedikit lapar dan haus. Hanya saja Jiro Ono tidak berani melakukan apapun pada Yaeko karena nasihat Kazuo Kawaguchi. Saat Ono Jiro bangun, dia tiba-tiba merasakan perasaan ilahi. Ada yang menerobos masuk, wajah Ono Jiro berubah, dan dia langsung memerintahkan dengan lantang, cepat, beberapa orang masuk, satu kelompok bertemu musuh, dan yang lainnya tutup kamp. Segera, lebih dari selusin prajurit berbaju hitam bergegas keluar, dan pada saat ini, pintu masuk gua mulai mengeluarkan suara berderit, dan segera pintu masuk gua ditutup, dan menyatu dengan seluruh gunung, membuatnya tidak terlihat sama sekali. Semua, Tuan Hu, selusin orang telah datang, Dev mengingatkan Matt. Aku merasakannya, mereka semua adalah sekelompok Wuzong besar, bahkan bukan Wuhou, sampah, Matt berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini dipercayakan kepadamu, bisakah kamu menangani mereka? Dev memandang Matt. Kampret, kamu meremehkan saya. Saat Matt berbicara, dia menggumamkan sesuatu, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ninja yang baru saja terbunuh. Aku berubah menjadi tampilan ini, dan memberi mereka kejutan, Matt tersenyum pada Dev. Dev hampir lupa bahwa Matt telah mempelajari mantra transformasi, dan itu diberikan olehnya sendiri. Kalau begitu mari kita tonton penampilanmu, Dev tersenyum ringan, lalu dia menegakkan tubuhnya, menyembunyikan dirinya di pohon, dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Matt berpura-pura terluka dan mulai berjalan ke depan, dan segera dia ditabrak oleh selusin prajurit yang datang. Bagaimana situasinya? Tanya seorang pemimpin kelompok terkemuka di kalangan samurai. Seseorang masuk dan membunuh orang-orang kita, Matt berkata dengan wajah pucat, terlihat lemah. Bajingan, jika seseorang berani masuk ke kemah kita, itu akan terkutuk, kamu ikuti di belakang, aku akan membunuh penyusup, pemimpin tim meraung dengan marah, lalu memimpin para prajurit untuk maju. Matt mengikuti di belakang dan menepuk pundak prajurit terakhir dengan ringan. Ada apa? Tanya samurai itu balik, tetapi ketika dia baru saja menoleh, yang dia lihat adalah belati yang bersinar, dan cahaya putih menyala, dan leher prajurit itu langsung terpotong. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, prajurit itu langsung menemui Hades. Matt mengulurkan tangannya, menopang mayat prajurit itu, dan membiarkannya jatuh ke tanah perlahan, agar tidak mengganggu orang di depan. Matt bergerak sangat bersih sehingga orang-orang di depan tidak menyadarinya sama sekali. Dan Matt terlihat seperti salah satu dari mereka sekarang, tidak ada yang akan mewaspadai dia sama sekali. Begitu saja, Matt menggunakan metode yang sama untuk membunuh beberapa prajurit satu demi satu. Dev, yang bersembunyi di pohon, hampir tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, pemimpin kelompok itu masih berjalan maju dengan hati-hati, dengan satu tangan di atas pedang samurai, siap menyerang kapan saja. Setelah berjalan agak jauh, tetapi tidak ada penyusup yang terlihat, pemimpin tim sedikit mengernyit, kita akan mencari secara berpencar. Kalian, pemimpin tim berbalik dan hendak memberi perintah, tetapi ternyata di belakangnya kosong, kecuali Matt, tidak ada orang lain. Pemimpin kelompok terkejut, di mana mereka? Matt menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pada saat ini, pandangan pemimpin kelompok terhadap Matt berubah sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba menarik diri, siapa kamu? Matt melihat dirinya terungkap, dia tertawa, dan berubah kembali ke penampilan aslinya. Dev juga melompat turun dari pohon saat ini, dan berkata kepada Matt, Tuan Hu, jimat transformasi itu sangat bagus, tapi sayang sekali tidak bisa mengubah nafas. Jika memungkinkan, tidak ada yang bisa mengetahui perbedaannya. Masih ada mantra yang lebih kuat, kamu hanya belum melihatnya, Matt berkata dengan wajah bangga. Melihat Dev sedang mengobrol dengan Matt, pemimpin kelompok merasa diabaikannya, dan dia sangat marah, mengeluarkan pedang samurainya, dan mengayunkannya ke arah Dev dan Matt dengan raungan. Dev baru saja meraih pedang samurai itu dengan santai, diikuti dengan sedikit kekuatan, dan pedang samurai itu langsung patah. Melihat ini, pemimpin tim tercengang sesaat,
baru kemudian dia menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Dev. Pemimpin kelompok itu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi Dev menamparnya menjadi bubur. Orang terakhir, jangan serahkan padaku, biarkan aku memiliki rumah yang penuh. Matt memandang pemimpin tim yang ditembak mati oleh Dev, dan berkata dengan menyesal. Tidak ada waktu untuk menunda, ayo cepat pergi. Dev bergegas maju dengan cepat, dan Matt mengikuti di belakang. Keduanya segera tiba di kaki gunung, memandangi gunung tanpa jejak, sudut mulut goa sedikit terangkat. Orang-orang itu mengira dengan menyamarkan pintu masuk gua, Dev tidak akan bisa menemukannya. Baru saja, kesadaran Dev telah mengunci posisi mereka. Melihat gunung di depannya, tinju Dev mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Lalu dia meninju keluar, ledakan, seluruh gunung berguncang, dan lubang di depannya langsung terbuka. Apa yang telah terjadi? Onojiro terkejut, seluruh gua terus berguncang. Kapten Ono, seseorang mendobrak, seorang bawahan bergegas untuk melapor. Cepat, aktifkan lingkaran sihir, Jiro Ono memerintahkan dengan keras. Tapi pada saat ini Dev, saat lubang terbuka, aura akrab Yaeko terasa. Tepat di dalam, Dev dan Matt dengan cepat berlari menuju gua. Tetapi ketika mereka berlari ke dalam gua barusan, mereka melihat lusinan sinar putih bersinar ke arah mereka. Segera setelah itu, sinar cahaya ini berkelok-kelok menjadi jaring besar, dan Dev serta Matt terbungkus di dalamnya. Pada saat yang sama, Onojiro bergegas mendekat dengan orang-orangnya dan mengepung Dev dan yang lainnya dengan erat. Siapa kalian? Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Tanya Onojiro. Kami adalah nenek moyangmu, dan aku menemukan tempat yang rusak ini dengan sedikit keajaiban. Cepat dan lepaskan gadis yang kamu tangkap, atau kamu akan menjadi bubur, Dev berkata pada Onojiro. Ternyata kamu di sini untuk mencari gadis itu, tapi percuma kamu datang ke sini. Tidak ada yang bisa selamat ketika masuk ke sini. Jiro Ono penuh percaya diri. Sekarang Dev dan yang lainnya terikat oleh lingkaran sihir, Onojiro tidak takut sama sekali. Siapa yang menangkapnya? Lagi pula, dengan kemampuanmu, tidak mungkin menangkap gadis itu. Dev bertanya pada Onojiro. Onojiro sendiri hanyalah seorang wuzong, bagaimana dia bisa menangkap Yaeko? Meski kekuatan Yaeko ditekan, dia masih bisa menampilkan kekuatan Wuhou Agung, yang tidak sebanding dengan Jiro Ono. Sekarang kamu tahu siapa yang menangkapnya, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu akan segera mati, Jiro Ono mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa? Kita semua menjadi tahanan, dan kamu tidak berani mengatakannya. Apakah tuanmu memberitahumu? Dev menatap Jiro Ono dengan wajah mengejek dan bertanya. Dia sengaja memprovokasi Onojiro, Dev sangat ingin tahu siapa yang bisa menangkap Yaeko. Ketika Dev melihat para prajurit negara pulau ini, dia sebenarnya memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi dia ingin memverifikasi apakah tebakannya benar atau tidak. Jadi bagaimana jika aku memberitahumu? Gadis itu ditangkap oleh Tuan Kawaguchi, sepertinya ada rahasia pada gadis itu, Onojiro berkata dengan ceroboh. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya akan segera mati, jadi tidak apa-apa memberitahu mereka. Benar saja, Kazuo Kawaguchi adalah satu-satunya yang bisa membawa Yaeko ke sini. Mata Dev sedikit memadat, dan ada cahaya dingin di matanya. Apa yang kalian penduduk pulau lakukan dengan markas kalian di sini? Dev bertanya pada Onojiro. Prajurit negara pulau ini diam-diam mendirikan markas di Daxia, pasti ada rencana. Dev ingin bertanya, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Hanya saja kali ini, Onojiro tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan dingin berkata, ketika kematian sudah dekat, kamu masih ingin menanyakan banyak hal. Bunuh mereka untukku, Onojiro memerintahkan dengan keras. Dia selalu merasa bahwa Dev sengaja mencoba menipunya. Beberapa samurai, memegang pedang samurai, menikam Dev dan Matt. Melihat ini, Matt buru-buru berteriak, Dev, kamu memiliki tubuh yang kuat dan tidak takut dengan pedang dan senjata, tapi aku tidak bisa. Tapi kamu pasti bisa menghancurkan formasi ini. Matt tahu bahwa Dev pasti bisa menembus formasi ini. Hancurkan. Apakah kamu bercanda? Ini adalah formasi yang secara pribadi dibuat oleh utusan Sekte Jingguo kami. Bagaimana kamu bisa memecahkannya? Saat Jiro Ono selesai berbicara, dia melihat cahaya keemasan keluar dari tubuh Dev. Aura menakutkan menyapu, dan beberapa prajurit yang bergegas ke arah mereka langsung terlempar ke tanah oleh aura menakutkan.
Dan jaring yang terbuat dari puluhan sinar cahaya langsung berubah menjadi kehampaan. Kamu, Onojiro tampak terkejut. Kamu sebenarnya adalah Wu Hou Agung. Wajah Jiro Ono sangat jelek. Tuan Hu, aku akan memberimu kepala kecil, dan memberiku kepala kecil ini, bagaimana? Dev berkata kepada Matt. Tidak masalah, Matt mengangguk. Saya melihat Dev melangkah keluar, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya setelah merasakan aura dari Dev. Jiro Ono berbalik dan lari. Kamu masih ingin lari? Dev mencibir, dan segera mengejarnya. Melihat ini, Onojiro tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke belakang, dan beberapa batu besar langsung menuju Dev. Dev baru saja meninju, dan batu-batu besar itu langsung berubah menjadi bubuk. Dan pukulan Dev terus berlanjut, memukul dada Onojiro dengan keras. Tulang rusuk Onojiro patah, dan seteguk darah menyembur keluar. Jiro Ono tidak berani tinggal, tubuhnya kabur dengan cepat lagi. Dev mengejarnya dengan santai, karena dia tahu bahwa Jiro Ono pasti akan menuntunnya untuk menemukan Yaeko. Tapi Jiro Ono tidak bodoh, tentu saja dia tahu niat Dev, dan dia tidak membawa Dev lari ke tempat Yaeko ditahan. Gua tempat Jiro Ono melarikan diri menjadi semakin sempit, dan juga membawa aura yang menakutkan. Saat Jiro Ono berlari ke depan, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke arah dinding batu, dan cahaya keemasan keluar dari kedua sisi dalam sekejap. Karena pintu masuk gua itu sempit, Dev tidak punya ruang untuk mengelak sama sekali. Seberkas cahaya keemasan menghantam tubuh Dev. Jiro Ono berhenti sambil mencibir. Tetapi ketika cahaya keemasan menerpa Dev tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Garis-garis cahaya keemasan itu sepertinya kosong. Ini, Jiro Ono tertegun. Awalnya, jika Dev dibawa ke sini dan mesinnya dinyalakan, Dev bisa terbunuh, tapi dia tidak menyangka tubuh Dev begitu kuat. Kemana kamu mau pergi? Dev memandang Onojiro dengan dingin, lalu dia meninju, dan angin tinju yang menakutkan langsung menjatuhkan Onojiro. PKN tahun 1731 sampai tahun 1740. Jiro Ono memandang Dev. Dia tahu bahwa dia adalah semut di depan Dev, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di mana gadis yang kamu tangkap? Dev bertanya pada Onojiro. Nak, ikutlah jika kamu memiliki kemampuan. Cahaya dingin melintas di mata Onojiro. Dia menggertakkan giginya dengan keras, seolah dia sudah membuat keputusan. Dev mengikuti di belakang Jiro Ono, dan saat dia masuk lebih dalam, aura mengerikan dan berdarah menjadi semakin kuat dan kuat. Segera, Dev menemukan bahwa dinding batu yang semula kering mulai lembab, dan tanahnya juga basah. Saat sampai di sebuah gerbang batu, Onojiro berhenti dan memandangi gerbang batu di depannya, seolah ragu-ragu. Melihat Dev mendekat dari belakang, Jiro Ono tiba-tiba mendorong pintu batu itu, lalu masuk. Dev tidak ragu, dan langsung mengikuti. Tetapi ketika Dev masuk ke gerbang batu, dia menyadari ada aula yang sangat luas di dalamnya. Dan ada altar bundar di tengah aula, seekor laba-laba besar di tengahnya terus-menerus menyemburkan benang sutra, dan di sekitar laba-laba besar itu, ada sangkar yang terbuat dari sinar cahaya. Di dinding batu aula, sebenarnya ada benda mirip kepompong ulat sutra satu demi satu, semuanya menempel di dinding batu, dan sekelilingnya ditutupi dengan benang sutra. Dev tidak menyangka akan ada monster di sini, tetapi menilai dari ukuran laba-laba dan aura yang dipancarkannya, itu jelas monster tingkat tinggi. Diperkirakan kekuatannya ada pada Wu Hou Puncak atau Wu Hou Agung, namun dengan kekuatan yang sama, monster jauh lebih kuat dari manusia. Nak, kamu benar-benar berani mengikutiku. Jika aku melepaskan binatang laba-laba ini, kamu pasti akan mati, Onojiro mengancam Dev. Hentikan omong kosong, kamu tidak harus mengatakannya. Jika tebakanku benar, laba-laba besar ini mungkin tidak akan mendengarkanmu, kan? Jika kamu membiarkannya keluar, dia akan memakanmu lebih dulu. Dev mencibir. Wajah Jiro Ono menjadi jelek, jelas karena tebakan Dev benar. Kamu sebaiknya berhenti, jika kamu memaksaku, aku akan mati bersamamu. Jiro Ono meletakkan tangannya di dinding batu, dan sepertinya itu adalah mata formasi. Dev melirik laba-laba besar itu, matanya menjadi berapi-api, lalu perlahan-lahan mengorbankan pedang naganya. Monster semacam ini, Anda harus tahu bahwa pil binatang itu adalah harta yang langka. Bahkan jika Jiro Ono tidak membiarkannya keluar, Dev tidak berniat melepaskan monster di depannya. Jangan bicara omong kosong,
keluarkan jika kamu memiliki kemampuan. Dev siap menghadapi monster itu. Aku benar-benar melepaskannya. Jiro Ono sedikit gemetar. Sialan, begitu banyak omong kosong. Dev mengangkat pedang pembunuh naga, dan menebas Jiro Ono. Energi mengerikan meraung, seperti seberkas cahaya, terbang menuju Jiro Ono dalam sekejap. Melihat hal tersebut, Ono Jiro tiba-tiba menekan telapak tangannya. Hanya ada suara yang menusuk, dan kemudian sinar cahaya di sekitar monster laba-laba itu menghilang, dan monster laba-laba itu menjerit, dan bergegas menuju Jiro Ono terdekat. Dentang, pedang Dev kebetulan diblokir oleh monster laba-laba, dan mengenai tubuh monster laba-laba itu. Dengan suara yang renyah, binatang laba-laba itu menderita kesakitan dan meraung, tetapi tidak menyakiti binatang laba-laba itu. Melihat ini, ekspresi Dev menjadi jelek. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dengan pedang itu, dia bahkan tidak menembus pertahanan monster laba-laba itu. Binatang laba-laba itu melirik Dev, tetapi bukannya menyerang Dev. Ia membuka mulutnya dan menggigit Jiro Ono. Melihat hal tersebut, Ono Jiro melompat, lalu menendang kepompong ulat sutera yang menempel di dinding batu. Benda seperti kepompong ulat sutera terbang menuju binatang laba-laba, dan kedua kaki binatang laba-laba itu langsung menjepit, dan kemudian kedua cakar tajam itu langsung memotong benang sutra luar. Ketika benang sutra dari bungkusan itu dipotong, bau darah yang kental keluar, dan kemudian sebuah mayat jatuh dari kepompong ulat sutera. Binatang laba-laba itu bahkan menelan benang dan mayatnya, lalu menyerang Jiro Ono lagi. Wajah Jiro Ono sangat jelek, dan dia terus meneriaki binatang laba-laba di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa binatang laba-laba itu selalu mengejarnya. Jiro Ono hanya bisa terus menendang benda seperti kepompong ulat sutera ke atas dan ke bawah dinding batu untuk menghalangi langkah binatang laba-laba itu. Dan di dalam masing-masing kepompong sebenarnya ada mayat, termasuk laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit terkejut. Saat ini, Matt mengejarnya, dan ketika dia melihat pemandangan itu, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Tuan Hu, ada apa denganmu? Dev bertanya pada Matt. Patung hidup, bajingan ini benar-benar membuat patung hidup. Matt mengertakkan gigi, matanya penuh amarah. Tuan Hu, apa itu patung hidup? Dev tampak bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Matt. Patung hidup harus membungkus orang yang hidup langsung dengan sutra, dan membiarkan orang mati kelaparan di dalam, dan kemudian menggunakan patung hidup ini untuk memelihara monster. Tujuannya adalah membiarkan orang-orang yang hidup itu membersihkan semua kotoran di tubuh mereka, sehingga monster akan suka memakan korbannya, Matt menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi marah, baru sekarang dia tahu bahwa mayat di dalamnya semuanya terbungkus sebelum dia hidup. Saat ini, Ono Jiro masih menggunakan patung hidup untuk menghindari serangan monster laba-laba. Dev menamparnya dengan telapak tangan, dan dia langsung menuju Ono Jiro dengan paksaan yang luar biasa. Ono Jiro memfokuskan semua perhatiannya pada binatang laba-laba, dan sekarang dia tiba-tiba menemukan aura menakutkan datang, dan Ono Jiro tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan, setelah suara memekakkan telinga, Jiro Ono menghilang bahkan tanpa bajingan, dan langsung musnah oleh pukulan Dev. Setelah binatang laba-laba kehilangan targetnya, ia langsung mengarahkan pandangannya pada Dev. Binatang laba-laba itu sepertinya tahu bahwa orang di depannya lebih kuat, jadi dia tidak bergegas mendekat, tetapi memuntahkan beberapa benang sutra dalam sekejap, lalu menjerat Dev dan Matt. Melihat ini, Dev mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya keluar, memotong benang sutra itu seketika, dan kemudian menebas monster laba-laba itu dengan pedangnya. Merasakan bahaya, binatang laba-laba itu mundur lagi, dan kemudian kedua kaki depannya setajam pisau, dan melambaikan serangkaian kekuatan tajam ke arah Dev. Dentang-dentang-dentang, dengan pedang pembunuh naga di tangannya, Dev langsung memblokir serangan kuat itu, dan kemudian dengan keras menikam pedang pembunuh naga itu ke tubuh monster laba-laba itu. Engah, seberkas darah hijau gelap mengalir keluar, dan pedang pembunuh naga Dev menembus tubuh monster laba-laba itu. Tetapi jarak penetrasinya sangat kecil, dan itu hanya bisa menembus pertahanan monster laba-laba itu. Dev terkejut, ini adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menembus pertahanan binatang laba-laba. Binatang laba-laba yang terluka mengeluarkan raungan, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menggigit Dev. Pada saat yang sama, beberapa cakar binatang laba-laba mengendalikan pedang pembunuh naga Dev. Melihat ini, Dev ingin mencabut pedang pembunuh naga,
dan menemukan bahwa pedang pembunuh naga telah dikendalikan oleh cakar binatang laba-laba. Jadi dia mundur tiba-tiba, menghindari serangan binatang laba-laba, tetapi pada saat yang sama dia juga lepaskan pedang pembunuh naga. Dev, jangan berkelahi di sini, ayo keluar, ruang di sini terlalu kecil, Matt berkata kepada Dev. Untuk bertarung dengan monster seperti itu, Anda harus memanfaatkan kecepatan Anda, umumnya monster sebesar itu tidak terlalu cepat. Dan di aula kedap udara ini, tidak peduli seberapa cepat Dev, tidak ada ruang baginya untuk menggunakannya. Menyadari ini, Dev bergegas keluar mengikuti Matt, dan binatang laba-laba itu mengejarnya. Karena gua itu sempit, tubuh binatang laba-laba itu terus membentur dinding batu, menyebabkan bebatuan beterbangan dan seluruh gunung berguncang. Tuan Hu, cari Yaeko dan selamatkan dia. Melihat ini, Dev buru-buru berkata kepada Matt. Jika seluruh gunung runtuh dan Yaeko hancur di bawahnya, dia pasti akan mati. Matt mengangguk, lalu menghilang seketika di persimpangan jalan. Dev berlari dengan putus asa, dan binatang laba-laba itu mengejarnya. Beberapa prajurit pulau yang tidak tahu apa yang terjadi langsung diambil oleh binatang laba-laba itu untuk makanan ringan. Pintu masuk gua ada di depannya. Dev melompat dan bergegas keluar, dan binatang laba-laba juga bergegas keluar. Pintu masuk gua yang asli langsung dihancurkan menjadi lubang besar. Saat binatang laba-laba itu keluar, ia langsung memuntahkan beberapa benang sutra, langsung menahan Dev dengan kuat, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan pergi ke arah Dev. Cahaya keemasan bersinar dari tubuh Dev, dan merobek benang sutra. Matanya tertuju pada binatang laba-laba, dan dia melihat bahwa pedang pembunuh naga masih tertancap di tubuh binatang laba-laba. Dengan pikiran, pedang pembunuh naga terbang seketika kembali. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan saat binatang laba-laba itu membuka mulutnya untuk menggigitnya, Dev melemparkan pedang pembunuh naga ke mulut binatang laba-laba itu, dan pedang pembunuh naga itu langsung menancap di mulut binatang laba-laba itu. Binatang laba-laba itu mati-matian mencoba untuk melepaskan pedang pembunuh naga, tetapi sayang sekali pedang pembunuh naga itu menembus dalam kerahang atas, dan itu tidak bisa dilepaskan sama sekali. Selain itu, pedang pembunuh naga itu sangat keras, tidak peduli seberapa keras binatang laba-laba itu mencoba, itu tidak dapat mematahkan pedang pembunuh naga. Sekarang binatang laba-laba tidak bisa menggigit dengan mulutnya, ia hanya bisa menggunakan cakarnya yang tajam untuk terus melambai. Pepohonan di sekitarnya beterbangan, membuat kekacauan, dan sebagian besar hutan hancur. Dev memanfaatkan tubuh kecil dan kecepatannya untuk menghindari serangan monster laba-laba. Tepat ketika dua cakar binatang laba-laba itu menusuk ke arah Dev dengan ganas lagi, Dev melompat dan mendarat langsung di kepala binatang laba-laba itu. Kemudian tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan dengan berkah terus-menerus dari kekuatan naga, dia meninju kepala monster laba-laba itu. Pukulan ini penuh dengan kekuatan, ledakan, dengan suara keras. Dev hanya merasakan mati rasa di lengannya, tetapi dia tidak terluka sama sekali ketika dia melihat binatang laba-laba itu. Dia hanya memutar tubuhnya kesakitan, seolah ingin membuang Dev. Dev mengambil kesempatan untuk menjambak bulu di tubuh monster laba-laba itu, mengendalikan tubuhnya, dan meninjunya lagi. Bang, 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 Dev mengayunkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Meskipun monster laba-laba merasakan sakit, Dev tidak bisa melukai monster laba-laba itu. Sebaliknya, lengan Dev sendiri tidak memiliki intuisi saat ini. Kekuatan naga terus melemah, yang membuat Dev sedikit cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertahanan binatang laba-laba akan begitu kuat. Binatang laba-laba mengguncang tubuhnya dengan keras, tetapi tidak bisa melepaskan Dev dari tubuhnya, jadi dia mulai menabrak gunung dengan gila. Ledakan, binatang laba-laba besar itu menghantam gunung dengan keras, mengguncang gunung untuk sementara waktu, dan menerbangkan batu. Dev, di sisi lain, dibuat linglung, tetapi masih menggenggam tangannya dengan kuat. Ledakan itu adalah dampak kekerasan lainnya, bebatuan runtuh, dan seluruh gunung dihancurkan menjadi dua oleh binatang laba-laba. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke titik ekstrim, dan dia tidak takut pada bebatuan itu, tetapi dampak besar dari binatang laba-laba membuat Dev tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Jika jatuh dari binatang laba-laba, akan sulit untuk melompatinya. Tetapi bahkan di tubuh monster laba-laba itu, Dev tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Dev bingung, Yaeko yang berpakaian putih tiba-tiba melayang turun, seperti peri, dan berhenti di depan binatang laba-laba. Pada saat ini, binatang laba-laba yang sudah gila, setelah melihat Yaeko,
langsung mengayunkan cakarnya yang seperti sabit ke arah Yaeko. Tapi Yaeko tidak bersembunyi atau melarikan diri, hanya melihat binatang laba-laba itu dengan tenang seperti itu, dan terus menyanyikan sesuatu di mulutnya. Serangkaian suara, seperti suara alam, dapat langsung membuat orang merasa sangat nyaman, dan keadaan pikiran yang maniak juga dapat langsung ditenangkan. Binatang laba-laba yang menyerang Yaeko tiba-tiba menghentikan cakarnya yang tajam dan menatap lurus ke arah Yaeko. Setelah Yaeko selesai bernyanyi, dia melangkah maju dan mulai membelai kepala binatang laba-laba itu dengan tangannya. Pada jarak sedekat itu, binatang laba-laba itu tidak menyerang Yaeko, tetapi membiarkan Yaeko menyentuhnya. Tuan Chen, pergi dan keluarkan pedangmu dari mulutnya, Yaeko berkata kepada Dev yang sedang berbaring di atas binatang laba-laba. Dev memandang Yaeko dengan heran, jika aku mencabut pedangnya, binatang itu mungkin menelanmu. Tidak, ini adalah teknik pengendalian hewan purba, sungguh menakjubkan. Saat ini, Matt mendongak dan berteriak dengan penuh semangat. Dev tampak bingung, dia tidak mengerti apa teknik pengendalian binatang itu, tapi dia masih percaya pada Yaeko, jadi dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dari mulut binatang laba-laba itu. Yaeko dengan lembut membelai kepala binatang laba-laba itu, dan kemudian cahaya redup menyelimuti binatang laba-laba itu. Segera tubuh binatang laba-laba itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya hanya seekor laba-laba kecil seukuran ibu jari. Dev menatap segala sesuatu di depannya, dan tertegun. Yaeko menemukan sebuah botol, memasukkan binatang laba-laba ke dalamnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat ini, Matt juga datang, menatap Yaeko dengan kegembiraan dan kekaguman. Nak, kamu benar-benar tahu teknik pengendalian binatang purba, bisakah kamu mengajariku? Yaeko melirik Matt, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Ketika Matt mendengar ini, dia sedikit tidak senang. Kamu gadis, aku menyelamatkanmu, dan aku adalah penyelamatmu. Bukannya aku tidak mau mengajarkannya, tapi kamu tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Untuk mempelajari seni pengendalian binatang buas, kamu harus memiliki hati yang murni. Aku adalah orang suci istana Guanghan, aku bisa mempelajari seni mengendalikan binatang buas, tetapi kamu tidak bisa mempelajarinya jika otakmu penuh dengan wanita. Kata-kata Yaeko langsung membuat Matt tersipu malu. Hei, tidak masalah jika aku tidak mempelajarinya, aku memiliki kutukan penjebak binatang, yang tidak lebih buruk dari keterampilan mengendalikan binatang. Matt sedang mencari langkah mundur untuk dirinya sendiri. Tuan Hu, karena Anda memiliki kutukan penjebak binatang, saya baru saja hampir mati, mengapa Anda tidak bergerak? Dev memelototi Matt dan bertanya, apakah kamu bercanda? Bagaimana kamu, putra naga yang agung dan avatar naga emas, mati? Kamu tidak akan mati bahkan jika kamu dimakan oleh monster itu. Matt buru-buru menjelaskan, oke, berhenti menyanjungku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Yaeko. Yaeko, bisakah kamu mengajariku teknik pengendalian binatang? Ketika saatnya tiba, aku akan menaklukkan monster tingkat surga dan aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Yaeko memberi Dev pandangan putih, mimpi indah apa yang kamu pikirkan? Meskipun teknik pengendalian binatang buas ini sangat kuat, teknik ini hanya dapat menaklukkan monster yang setara atau lebih rendah dari kekuatanmu sendiri. Tidak mungkin menjinakkan monster tingkat tinggi. Dev terkejut sesaat, dan kemudian dia bingung dan berkata, binatang laba-laba barusan mungkin telah melampaui kekuatan Wuhou puncak, jadi bagaimana kamu menaklukkannya? Dev tahu bahwa kekuatan Yaeko terbatas, dan sekarang dia hanya kekuatan Wuhou puncak, bagaimana dia bisa menaklukkan monster yang melampaui kekuatan Wuhou puncak? Kekuatan binatang laba-laba ini tidak tinggi, dan hanya awal Wuhou puncak, kata Yaeko. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Aku hampir saja dimakan oleh monster laba-laba ini. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa berurusan dengan monster yang hanya memiliki kekuatan awal Wuhou puncak? Dev tidak percaya, dia sekarang adalah kekuatan dari Wuhou agung peringkat ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadapi monster di masa-masa awal Wuhou puncak? Yaeko tersenyum, setiap monster memiliki kelemahan dan kekuatannya sendiri. Binatang laba-laba ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan Anda hanya terus melawannya. Jika kamu menyerang ekornya saat dia memintal sutra, kamu pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam, karena dia tidak pernah mengerti karakteristik monster ini, dan sepertinya dia perlu belajar lebih banyak di masa depan. Melihat gua yang runtuh,
Dev dipenuhi amarah dan niat membunuh saat memikirkan orang-orang di dalamnya yang dibuat menjadi patung hidup. Bajingan, ini, aku akan membuat mereka membayar. Sekte Jingguo, aku ingat kamu, Dev mengertakkan gigi, dengan cahaya dingin di matanya. Ayo pergi, Matt memanggil Dev. Dev mengangguk, dan mereka bertiga hendak pergi. Tapi tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi, di jalan di luar hutan, sebuah mobil melaju dengan cepat. Duduk di dalam mobil adalah Kazuo Kawaguchi dan seorang pria paruh baya berkumis. Sakata-kun, aku akan merepotkanmu. Kazuo Kawaguchi berkata kepada pria paruh baya itu dengan sangat hormat. Pria parubaya ini adalah master pencarian jiwa Sakata Masamura yang diundang oleh Kazuo Kawaguchi dari negara pulau. Meskipun kekuatan Sakata Masamura ini tidak tinggi, teknik pencarian jiwanya sudah mencapai titik kemahiran. Tuan Kawaguchi terlalu serius. Saya juga ingin melihat seperti apa jiwa ribuan tahun yang lalu itu. Sakata Masamura tersenyum ringan. Segera mobil berhenti, dan keduanya mulai berjalan ke dalam hutan. Begitu memasuki hutan, wajah Kazuo Kawaguchi langsung berubah. Itu rusak, seseorang telah berada di sini. Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening, lalu berlari ke depan dengan cepat. Sakata Masamura mengikuti dari belakang. Tapi Dev dan yang lainnya akan pergi ketika mereka tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya datang ke arah mereka. Dev menahan napas Kazuo Kawaguchi dalam sekejap. Dia sangat akrab dengan nafas ini. Kalau begitu Kazuo Kawaguchi ada di sini, kita harus segera pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengubah arah secara langsung, bukannya berjalan di luar hutan lebat, dia berlari menuju kedalaman hutan lebat. Setelah Kazuo Kawaguchi berlari ke markas bersama Sakata Masamura, dia tercengang, dia melihat banyak mayat di tanah, dan gunung itu runtuh, menghancurkan seluruh markas. Bodoh, Kazuo Kawaguchi meraung, lalu menutup matanya sedikit, merasakan nafas di sekelilingnya. Segera matanya terbuka, tepat di depan, mengejar, mata Kazuo Kawaguchi penuh amarah, dan dia mulai mengejar Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya lari, dan Kazuo Kawaguchi mengejar mereka. Saya tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tapi Kazuo Kawaguchi bertahan. Tuan Hu, bawa Yaeko dan lari ke arah lain, aku akan memancing Kazuo Kawaguchi pergi, Dev berkata kepada Matt. Dev, bisakah kamu melakukannya sendiri? Sepertinya Kazuo Kawaguchi ini tidak lemah. Matt bertanya pada Dev. Ya, Kazuo Kawaguchi sangat kuat. Kurasa aku juga bukan lawannya, Yaeko juga berbicara. Tidak apa-apa, aku lari cepat. Selama dia tidak bisa mengejarku, aku akan baik-baik saja. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan dikejar olehnya. Dev tahu bahwa jika mereka bertiga berlari seperti ini, cepat atau lambat mereka akan disusul, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Sekarang selama Matt dan Yaeko aman, Dev dapat menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri. Yah, kamu sendiri harus lebih berhati-hati, kita akan bertemu di kota depan. Setelah Matt selesai berbicara, dia akan pergi bersama Yaeko. Tunggu sebentar, Yaeko mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Dev. Jika ada bahaya, laba-laba ini dapat membantumu untuk melawannya. Kemudian Yaeko memberitahu Dev dua mantra, lalu pergi bersama Matt. Dev memasukkan botol kecil itu ke dalam sakunya, dengan sengaja memperlihatkan napasnya, dan mulai berlari ke arah lain. Kazuo Kawaguchi memimpin Sakata Masamura dalam pengejaran, dan akhirnya berhasil menyusul Dev di atas bukit. Tentu saja, anak itu, melihat Dev di depannya, mata Kazuo Kawaguchi penuh dengan niat membunuh, baru saja dia merasa aura itu milik Dev. Dev membunuh Jun Watanabe dan sekarang menghancurkan markas rahasia mereka. Kazuo Kawaguchi tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kawaguchi sialan, kamu dari negara pulau berani mendirikan markas rahasia di sini, bahkan memutilasi orang-orang Daxia untuk memberi makan monster. Aku akan membunuhmu hari ini dan membalaskan dendam mereka yang mati. Dev mengutuk Kazuo Kawaguchi. Hahaha, kamu pikir kamu lucu. Apakah kamu bisa membunuhku sendirian? Kazuo Kawaguchi tertawa, sama sekali tidak memperhatikan Dev. Apakah Aki bisa membunuhmu atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan tubuhnya langsung tertutup sisik. Pada saat yang sama, Dev sedang memegang botol kecil di tangannya, dan hendak melepaskan laba-laba itu. Selama laba-laba itu menghalangi Kawaguchi untuk sementara waktu, dia akan bisa melarikan diri.
Dev tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar melawan Kazuo Kawaguchi. Sekarang Dev tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan atau jumlah. Berlebihan. Kazuo Kawaguchi mendengus dingin, lalu nafas di tubuhnya mulai naik, dan dia akan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Kazuo Kawaguchi hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Masamura Sakata di samping. Tuan Kawaguchi, tolong jangan bunuh dia, jiwa orang ini terlalu kuat. Jika kita bisa mengekstraksi jiwanya dan mengendalikannya, maka kita akan mendapatkan satu lagi di bawah komando kita. Ketika Kazuo Kawaguchi mendengar ini, dia sedikit menganggukkan kepalanya, lalu menahan auranya. Sakata-kun, aku harus berterima kasih padamu, kata Kazuo Kawaguchi. Tuan Kawaguchi, lihat saja, seperti yang dikatakan Sakata Masamura, dia mengambil 2 langkah ke arah Dev, dan kemudian berkata sambil mencibir, "Nak, jika kamu bekerja sama dengan patuh, kamu akan dapat menghindari rasa sakit karena menggores tulang dan jantung. Apakah kamu mengerti?" Dev memandang Sakata Zengchun, yang tidak memiliki kekuatan apapun, jadi dia tersenyum dingin, "Aku bekerja sama dengan ibumu, dan kamu masih ingin menangkapku dengan kekuatanmu. Nak, jangan keras kepala, kamu akan tahu sebentar lagi." Setelah Sakata Masamura selesai berbicara, kabut hitam mulai muncul dari tubuhnya, lalu kabut hitam itu berubah menjadi bayangan hitam, dan mengepung Dev dalam sekejap. Saat bayangan hitam menyentuh Dev, itu langsung memasuki tubuh Dev. Segera, Dev tercengang sesaat, dan matanya langsung menjadi kusam. Melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Sakata Masamura. Kazuo Kawaguchi berkata dengan wajah terkejut, "Sakata-kun, skill pencarian jiwamu benar-benar semakin kuat, hahaha, Kawaguchi-san juga di atas." Sakata Masamura tertawa. Segera, kabut hitam mulai muncul dari tubuh Dev, dan kemudian bayangan hitam itu perlahan meninggalkan tubuh Dev, dan di dalam tubuh Dev, sosok yang hanya berjarak sekitar setengah meter juga muncul. Sosok ini adalah jiwa Dev. Melihat jiwa Dev keluar dan dibawa keluar, Masamura Sakata dan Kazuo Kawaguchi tertawa semakin keras. Tapi tepat setelah jiwa Dev keluar dari tubuh, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuh jiwa, dan kemudian berubah menjadi manusia emas kecil. Melihat adegan ini, Masamura Sakata dan Kazuo Kawaguchi terkejut, dan keduanya belum bereaksi. Saya melihat jiwa Dev langsung meninju, dan langsung mengenai bayangan hitam Sakata Masamura. "Kamu idiot, kamu masih ingin mengendalikanku." Jiwa Dev menangkap bayangan hitam Sakata Masamura, dan meninjunya. Cahaya yang dipancarkan oleh jiwa Dev membuat keduanya tidak bisa membuka mata, yang menunjukkan betapa kuatnya jiwa Dev. Terlalu kuat, Sakata Masamura menyaksikan dengan terkejut, lalu menyemburkan seteguk darah hitam. Dia hanya merasa jiwanya tercabik-cabik, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan, jiwa Dev meninju lagi, dan bayangan hitam itu langsung pingsan, sementara Sakata Masamura menahan rasa sakit yang hebat. Tiba-tiba membuka mulutnya, dan menyedot bayangan hitam itu kembali ke tubuhnya. Saat Sakata Masamura menatap Dev, matanya penuh ketakutan. Dan Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa Dev akan mencapai tingkat yang mengerikan selain kekuatan fisiknya, bahkan teknik pencarian jiwa dari Master Pencarian Jiwa tidak dapat membantu Dev. Pada saat ini, jiwa Dev juga memasuki tubuhnya, dan dia berkata sambil mencibir, "Sejauh menyangkut kemampuan kecil ini, kamu pulang dan berlatihlah." Sakata Masamura sangat marah hingga dia menyemburkan darah lagi. Dan energi dan darah Kazuo Kawaguchi melonjak ke atas, dan aura di tubuhnya terus meningkat. "Nak, hari ini aku ingin kamu mati." Saat dia mengatakan itu, Kazuo Kawaguchi tiba-tiba memegang pedang samurai di tangannya. Pedang samurai ini terlihat sangat sederhana, tetapi pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian Kazuo Kawaguchi memutar pergelangan tangannya, dan kemudian pedang samurai di tangannya datang ke arah Dev dengan kecepatan yang sangat cepat. Pisau tajam datang langsung ke arah Dev, dan itu berada di depan Dev dalam sekejap. Dev mundur lagi dan lagi, lalu dengan cepat berlari ke kejauhan. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Kawaguchi mendengus dingin, lalu mengejar Dev. Melihat ini, Dev membuang botol kecil di tangannya tanpa ragu-ragu, lalu mulai melantunkan mantra. Ledakan, dengan suara keras, binatang laba-laba itu langsung menembus botol dan dengan cepat bertambah besar. Melihat binatang laba-laba di depannya, Kazuo Kawaguchi langsung menghentikan langkahnya. Makan dia, Dev memerintahkan binatang laba-laba itu pergi menuju Kazuo Kawaguchi. Dev sendiri menoleh dan terus berlari,
dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari Kazuo Kawaguchi. Monster ini dibesarkan oleh kami, kamu ingin dia menghentikanku?" Kazuo Kawaguchi mendengus dingin, lalu melompat tinggi. Segera setelah itu, dengan lambaian pedang samurai di tangannya, dia menebas ekor monster laba-laba itu dengan keras. Kazuo Kawaguchi menyadari sepenuhnya kelemahan monster laba-laba ini. Ledakan, dengan tebasan ini, ekor binatang laba-laba itu langsung terpotong, dan kemudian tubuhnya meledak. Binatang laba-laba besar itu dibunuh oleh Kawaguchi Kazuo. Melihat pemandangan ini, Dev terdiam beberapa saat. Setelah ledakan, di tubuh binatang laba-laba yang tidak lengkap, manik hijau tua memancarkan cahaya. Pil binatang, sekilas Dev melihat pil binatang laba-laba itu. Pada saat yang sama, Kazuo Kawaguchi juga mengetahuinya, dan akan mengambil pil binatang itu. Dev, yang awalnya melarikan diri, melihat pil binatang buas laba-laba, dan merasa sangat enggan di dalam hatinya. Ini adalah pil binatang buas dengan kekuatan monster Wuhou puncak. Mungkin pil binatang buas ini bisa membuat Dev maju ke dunia kecil. Memikirkan hal ini, Dev mengertakkan gigi, langsung mengorbankan pedang pembunuh naga, dan mengayunkannya dengan keras ke arah Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi tidak menyangka bahwa Dev akan berani berbalik dan menyerang. Dia tertangkap basah dan mundur tiba-tiba, sehingga dia tidak dapat mendapatkan pil binatang itu. "Anak baik, kamu berani berbalik," wajah Kazuo Kawaguchi sangat suram. Dev tidak memperhatikannya, tetapi dengan cepat bergerak menuju pil binatang. Pada saat ini, Kazuo Kawaguchi mengerti bahwa ternyata Dev sangat putus asa karena ingin mendapatkan pil binatang itu. Kazuo Kawaguchi tidak membiarkan Dev mendapatkan pil binatang dengan mudah. Pedang samurai di tangannya bersinar lagi, dan kemudian tangan kanannya terus meluncur, satu demi satu meledak ke arah Dev. Dev yang hendak mendapatkan pil binatang, tapi satu demi satu tebasan datang dengan kecepatan tinggi, dengan niat membunuh yang mengerikan. Dev tidak berani melawan, dan hanya bisa terus mundur. Boom, 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 satu demi satu sinar tajam meledak di seluruh tubuh Dev. Bebatuan di sekitarnya terbang ke segala arah, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Melihat kekacauan di tempat kejadian, Dev takut untuk sementara waktu. Untungnya, dia tidak menahan serangan Kazuo Kawaguchi untuk mendapatkan pil binatang, kalau tidak dia akan dipenggal saat ini. "Aku harus mengambil pil binatang ini," Dev melihat pil binatang itu, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya keemasan melesat ke langit dalam sekejap, lalu menebas ke arah Kazuo Kawaguchi. Pada saat yang sama, Dev bergegas menuju pil binatang itu. Tidak tahu batas. Kazuo Kawaguchi mendengus dingin, dan mengayunkan pedang samurai di tangannya dengan cepat. Cahaya pedang yang diayunkan Dev langsung dikalahkan, dan tepat di depan Dev, lebih dari selusin pedang berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul. Bilahnya sangat tajam, dan muncul dengan aura yang menakutkan. Melihat ini, Dev tidak berani melangkah maju, dan mundur dengan cepat. Tetapi kecepatan bilah ini sangat cepat sehingga mereka menelan Dev dalam sekejap, sementara Dev mengertakkan gigi dan menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan secara ekstrim. Dan dengan mengandalkan kecepatannya yang gesit, dia menghindari pedang-pedang ini. Set, serangkaian pedang menebas tubuh Dev pada saat ini, banyak celah yang terpotong pada pakaian Dev yang compang camping. Dan potongan sisik emas tergores, lalu menghilang ke udara. Bahkan dengan pelindung tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih banyak luka di tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya juga tidak lengkap. Dev melihat luka di tubuhnya, wajahnya penuh martabat, kecepatannya terlalu cepat, keterampilan pedang orang ini benar-benar aneh. Melihat Dev compang camping dan terluka, Kazuo Kawaguchi mengangkat mulutnya dan berkata, "Seperti yang aku katakan, kamu sama sekali bukan lawanku, dan keterampilan pedangku telah mencapai kesempurnaan, tidak seperti Jun Watanabe yang bodoh itu. Kamu dengan patuh menawarkan jiwamu sekarang, dan aku bisa menghindarkanmu dari rasa sakit darah dan daging. Jika tidak, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Aku menyumbangkan ibumu, apakah kamu menginginkannya?" Meskipun Dev sedang memikirkan cara mendapatkan pil binatang itu dan melarikan diri, dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Sudut mata Kazuo Kawaguchi terus berkedut, dan amarahnya juga meningkat. "Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Berhentilah omong kosong, keterampilan pedangmu hebat, dan keterampilan pedangmu tidak buruk, seperti yang dikatakan Dev." Cahaya di tubuhnya terus berkedip,
dan tubuh emas asli yang tidak bisa dihancurkan sepenuhnya dipulihkan pada saat ini, dan aura di tubuhnya naik ke puncak. Menghadapi Kazuo Kawaguchi, Dev tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga. Kekuatan naga terus dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan pedang pembunuh naga memancarkan cahaya, dan nyanyian naga terdengar, dan kemudian seekor naga emas terlihat melayang di atas kepala Dev. Naga emas itu perkasa dan kuat, dan Dev harus bertarung sampai mati kali ini. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit, apakah menurutmu berubah menjadi naga emas dapat mengubah nasib kegagalanmu? Setelah Kazuo Kawaguchi selesai berbicara, dia mengayunkan pedang samurai di tangannya lagi, dan kemudian ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev. Kali ini, Dev tidak mengelak, tetapi memegang pedang di kedua tangan, lalu mengayunkannya ke depan dengan ganas, pedang 9 bayangan, dengan raungan, naga emas bergerak maju dengan sinar cahaya yang tak berujung, sementara tubuh Dev memanfaatkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan mengikuti dari belakang. Naga emas menyapa tepi tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas maju dengan momentum yang merusak. Satu demi satu, ujung yang tajam hancur, bahkan jika beberapa ujung yang tajam mengenai Dev masih mengertakkan gigi dan bertahan. Detik berikutnya, tubuh Dev langsung muncul di depan pil binatang, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil pil binatang itu. Dan naga emas yang bergegas maju juga berubah menjadi kehampaan di saat-saat terakhir. Ekspresi Kazuo Kawaguchi berubah, kamu tahu pedang 9 bayangan dari keluarga Watanabe. Pedang 9 bayangan dari keluarga Watanabe hanyalah produk KW, dan milikku adalah yang asli. Ketika Dev mendapatkan pil binatang itu, dia tidak lagi ragu. Sementara sosoknya bergetar, dia melihat semakin banyak sosok Dev. Setiap sosok memegang pedang pembunuh naga, dan ada aura yang memancar dari tubuh mereka, tidak mungkin membedakan yang asli dari yang palsu. Pedang 9 bayangan, 10.000 anak panah menembus jantung, teriak Dev dengan marah, dan kemudian beberapa sosok mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terlihat bergerak menuju Kazuo Kawaguchi, dan pada akhirnya cahaya pedang ini berkumpul di satu tempat, memancarkan cahaya keemasan, menebang di udara, dan langsung meninggalkan luka di dada Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi melihat lukanya, matanya penuh amarah, "Nak, kamu adalah orang pertama yang bisa melukaiku." Setelah selesai berbicara, Kazuo Kawaguchi melompat, lalu menggumamkan sesuatu, dan melemparkan pedang samurai di tangannya ke udara. Ada puluhan ribu pedang samurai, langsung mengelilingi Dev dan sosoknya. Segera setelah itu, pedang samurai ini jatuh ke arah Dev seperti tetesan air hujan. Ribuan pedang samurai yang berubah langsung mengepung Dev. Masing-masing memancarkan ketajaman yang menakutkan, dan sosok yang diubah oleh pedang 9 bayangan langsung menghilang di bawah puluhan ribu ketajaman ini. Melihat sosok yang menghilang di depannya, Kazuo Kawaguchi mengangkat sudut mulutnya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa bertahan dari serangan seperti itu. Tepi tajam yang tak terhitung jumlahnya menyatu, meledak menjadi cahaya terang. Ledakan, seperti ledakan guntur, cahaya menyilaukan naik ke langit. Terlepas dari kekacauan itu, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Anak bodoh, Kazuo Kawaguchi mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Membunuh Dev, baginya tidak ada yang membahagiakan, karena menurutnya membunuh Dev hanya perlu satu jurus, tapi sekarang dia sudah menggunakan beberapa jurus secara berurutan, yang melebihi ekspektasinya. Tepat ketika Kazuo Kawaguchi mengira Dev sudah mati dan berubah menjadi sampah, dan hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba menemukan sosok berlari ke depan dengan cepat. Sosok itu mengenakan pakaian compang camping dan sangat cepat. Siapa lagi kalau bukan Dev, ini? Bagaimana ini mungkin? Kulit Kazuo Kawaguchi tiba-tiba berubah, dia buru-buru mengerahkan energi aslinya, dan dengan cepat mengejar Dev. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan melarikan diri. Di bawah serangan yang mengerikan, bagaimana Dev bisa melarikan diri? Kazuo Kawaguchi sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Segera, Kazuo Kawaguchi tiba di belakang Dev, dan memegang pedang samurai di tangannya, dia menebas ke arah Dev dengan ganas. Dengan pisau ini, dia ingin melihat Dev terbelah dua dengan matanya sendiri. Dev merasakan angin di belakangnya, dia tidak menoleh, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga ke belakang. Di bawah kendali pikiran Dev, pedang pembunuh naga langsung memblokir tebasan Kazuo Kawaguchi. Dentang, nyala api berhamburan, dan pedang pembunuh naga dikirim terbang,
dan Dev menangkap pedang pembunuh naga dengan lompatan. Di bawah benturan keras, Kazuo Kawaguchi tiba-tiba merasakan sedikit mati rasa di mulutnya, dan pedang samurai di tangannya hampir jatuh. Dev bahkan tidak melihatnya ketika menebaskan pedang pembunuh naga, dan dia masih berlari kencang. Kazuo Kawaguchi tampak kaget, melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev. Wajahnya menjadi sedikit jelek, pedang roh adalah pedang yang menghasilkan roh pedang. Mata Kazuo Kawaguchi meledak dengan tamak. Nak, kamu benar-benar memiliki banyak harta untukmu. Kazuo Kawaguchi melompat, dan kemudian pedang samurai itu menghunus bunga teratai di udara. Teratai itu langsung membesar dan menyelimuti Dev. Kazuo Kawaguchi tidak berani mengikuti Dev secara langsung, dia takut pedang pembunuh naga Dev akan dihancurkan. Mengetahui pedang yang menghasilkan roh pedang adalah harta yang tak ternilai. Dev merasakan sesuatu datang dari belakangnya, secara naluriah mengayunkan tangannya ke belakang, dan cahaya pedang langsung melesat. Tapi cahaya pedang yang tajam menembus teratai, dan tidak berpengaruh pada teratai. Segera, seluruh tubuh Dev diselimuti oleh bunga teratai itu. Bocah, kamu tidak memiliki kemampuan untuk terus berlari. Melihat bahwa dia mengendalikan Dev, Kazuo Kawaguchi mendengus dingin. Dev tidak memperhatikannya, tetapi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang pembunuh naga itu mulai memancarkan cahaya abu-abu. Setelah itu, Dev menebas ke arah teratai dengan pedang yang ganas, tetapi cahaya pedang langsung menembusnya, dan tidak berpengaruh pada teratai. Dev mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa bunga teratai ini, dan mengapa cahaya pedangnya sama sekali tidak berpengaruh pada bunga teratai itu. Haha, kamu tidak perlu membuang energimu, teratai ini adalah benda ilusi, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, itu tidak akan pernah rusak. Kazuo Kawaguchi tertawa terbahak-bahak. Kazuo Kawaguchi berjalan ke Dev dan menatap Dev dengan dingin, serahkan pil binatang dan pedang di tanganmu. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Dev menatap Kazuo Kawaguchi, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, aku menepati janjiku. Selama kamu menyerahkan apa yang aku inginkan, aku pasti akan membiarkanmu pergi, Kazuo Kawaguchi berjanji. Oke, aku akan memberimu sesuatu, seperti yang dikatakan Dev, dia melemparkan pedang pembunuh naga ke Kazuo Kawaguchi. Ketika Kazuo Kawaguchi melihat ini, dia segera mengambil pedang pembunuh naga, dan dia sangat bersemangat. Ketika Kazuo Kawaguchi memegang pedang naga di tangannya, dia tiba-tiba merasakan bau darah yang kuat dari pedang naga, dan di benaknya, pemandangan mengerikan dan berdarah terus berkelebat. Kazuo Kawaguchi terkejut, dan buru-buru melemparkan pedang naga itu ke tanah. Bagaimana dengan pil binatang itu? Serahkan pil binatang itu kepadaku juga, Kazuo Kawaguchi berkata kepada Dev. Berikan pil hewan itu padamu, maukah kau melepaskanku? Dev menegaskan lagi, ya, aku pasti akan membiarkanmu pergi. Kazuo Kawaguchi mengangguk. Dev ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dan mengeluarkan pil binatang itu. Kamu harus menepati janjimu, kata Dev lagi. Jangan khawatir, aku yakin itu penting, kamu cepat dan berikan aku pil binatang. Kazuo Kawaguchi semakin tidak sabar. Memegang pil binatang, Dev perlahan mengulurkan tangannya ke depan. Melihat ini, Kazuo Kawaguchi buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi ketika dia hendak mengambil pil binatang itu, Dev tiba-tiba menarik tangannya, lalu membuka mulutnya untuk menelan pil binatang itu. Kamu bodoh, kamu pikir aku akan benar-benar memberikannya padamu, hahaha, Dev tertawa. Kazuo Kawaguchi tiba-tiba berteriak dengan marah. Nak, beraninya kamu mempermainkanku? Tepat ketika Kazuo Kawaguchi hendak menyerang Dev, pedang pembunuh naga yang terlempar ke tanah tiba-tiba terbang dengan sendirinya, lalu menikam Kazuo Kawaguchi dengan ganas dari belakang. Kazuo Kawaguchi merasakan hawa dingin di punggungnya, dan buru-buru berbalik untuk memblokir serangan pedang pembunuh naga. Pada saat ini, Dev mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah bunga teratai. Tinju cahaya suci, kali ini, Dev tidak menggunakan kekuatan spiritual, tetapi menghancurkannya dengan kekuatan murni. Ledakan, di bawah tinju cahaya suci, bunga teratai itu langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan.